Ini adalah contoh yang tidak baik, yaitu kebut-kebutan jalanan, karena sangat membahayakan diri sendiri dan pengendara lain. Ini adalah contoh yang tidak baik, yaitu membuang sampah sembarangan, karena dapat merusak lingkungan. Inilah contoh yang tidak baik karena banyaknya masyarakat yang berjualan parkir sembarangan di area trotoar yang bisa mengganggu pejalan kaki atau pengguna jalan. Sebaiknya pemerintah lebih tegas kepada masyarakat yang tidak menaati peraturan dan memberi sanksi atau arahan yang baik kepada masyarakat supaya lebih aman dan tertib. Ini adalah contoh yang tidak baik, yaitu pengguna jalan yang tidak menaati peraturan karena parkir sembarangan dan itu dapat mengganggu pengguna jalan yang lain. Seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menertibkan pengendara yang melanggar peraturan agar lebih aman dan tertib. Assalamualaikum bro. Gimana kabar bro? Baik bro. Wih, sepatu lu cakep bener bro. Iya lah bro, cakep bro. Pasti nggak tahu lokal nih. Lokal ini. Lokal kan jelek bro kualitasnya bro. Siapa jelek bro? Bahannya aja bagus, bro. Nah, Harganya juga terjangkau ini bro. kan tapi kualitasnya lebih rendah dari asing biasanya bro. Iya, bro. Enggak bro. Nah, ini dari bahannya aja udah kelihatan banget, bro. Emang dikira lu produk asing doang, bro, yang bisa mendunia. Lokal juga bisa, bro. Mantap deh bro kalau gitu bro. Kalau gitu gua kapan-kapan gua beli produk lokal aja deh. Iya lah bro. Oke. Iya, cakep ini. Gua kira buatan asing. Membeli produk lokal juga salah satu mencintai tanah air, bro. Wah, oke deh. Gua besok bakal beli produk lokal bro. Iya lah, wajib itu pasti. Jadi ini adalah salah satu contoh pemuda yang mencintai tanah air dengan membeli produk-produk lokal. Dan kalian juga jangan mau kalah bro. Dengan membeli produk lokal itu adalah contoh cinta tanah air. Woi, pada ngapain aja? Gila lu bro. Jadi baca buku nih bro. Baca buku apa nih? Kalau Ini boleh buku tahu. tentang sejarah-sejarah Indonesia gitu deh. Bagus tuh. Bagus. Kalau lu? Kayaknya hukum Indonesia, bro. Oh, hukum Indonesia bro. Kalau lu? Kebudayaan, desain bro. Gitu. Lu emang baca-baca gini nggak risih apa bro? Kagak bro, justru kita begini tuh mencintai tanah air bro. Oh, Baca buku gitu. sejarah. Cara-cara cinta tanah air ya bro? Iya. Oh, yang bisa lu dapat apa aja nih bro? Kalau gue sih jadi bisa tahu hukum-hukum apa aja yang ada di Indonesia, bro. Ntar kasih tau gue ya. Iya, bro. Kalau lu? Langan. Ini banyak bro, sejarah-sejarah Indonesia, ada Candi Borobudur dan ini Candi Borobudur nih, bagus banget deh bro. Oh, kalau bro? Ini kita bisa tahu cara mendesain gimana gitu bro. Untuk masa depan Iya. kebudayaan Indonesia ya di buku ini. Oh. Oke. Berarti gua harus baca dong. Harus. Oke, gua ambil buku deh. Ambil deh.
Guys, saya udah sampai di kota tua dari Bekasi sampai Jakarta. Saya sekarang berada di tempat seni apaan? Lupa gua. Museum seni lah pokoknya ya. Nih kita udah berada nih di depan museumnya. Nih kita lihat ya. Oke guys, ini adalah sejarah Museum Seni Rupa dan Keramik yang merupakan hasil karya arsitek. Dan ini contohnya nih seperti ini. Nah, pada tahun 1974 dilakukan renovasi atau pemugaran gedung, kemudian digunakan sebagai kantor dinas museum. Semenjak tahun 1950, Balai Seni Rupa digabung dengan Museum Keramik menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum ini memiliki 500-an karya seni rupa terdiri dari koleksi lukisan dan patung koleksi. Di antara koleksi-koleksi tersebut ada beberapa koleksi unggulan dan amat penting bagi sejarah seni rupa Indonesia. Kalau mau baca semuanya datang aja langsung ke sini ya. Ini adalah karya seni lukis prasejarah Indonesia. Lihat aja gambar-gambarnya. Ini ya. Ini gua bakal terangin seni lukis prasejarah Indonesia. Dalam sejarah seni rupa di Indonesia, kegiatan melukis telah diawali sejak zaman prasejarah. Hal ini ditandai dengan ditemukannya peninggalan lukisan prasejarah yang berada di dua layang-layang di Sulawesi Selatan. Menurut para ahli arkeologi, lukisan ini telah berumur sekitar 500 tahun yang lalu. Pertama kita situs ini ditemukan pada tahun 1950 oleh Van Heckeren dan Miss Heren yang berkebangsaan Belanda. Situs ini menyimpan jejak kehidupan dan aktivitas nenek moyang kita pada masa prasejarah sehingga oleh pemerintah cagar budaya ini diberi nama Taman Prasejarah Layang-Layang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke guys, jadi kita udah sampai lagi di seni lukisan batik di sini ya. Oh ya, gue pengen ngasih tahu. Kita kan dari video yang 5 menit kita ke belakang itu masih tahu peraturan atau kayak peraturan atau kayak contoh-contoh yang kayak kita cinta tanah air. Dan kita kali ini karena kita ingin mempelajari sejarah, karena sejarah itu adalah cinta tanah air. Dan Oke guys, jadi ini gue udah sampai di sejarah keramik Indonesia. Oke, kita lihat. Ini mungkin bahan awal-awal yang dipakai para leluhur kita, anjay leluhur. Oke. Oh, di sini ada sejarah nih guys. Sejarah keramik Indonesia. Di Indonesia, keramik sudah dikenal sejak zaman Neolitikum. Diperkirakan rentang waktunya mulai dari 2000 SM betul apa? Sampai 1000. Peninggalan zaman ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh para imigrasi dari Asia Tenggara. Teknologi pembuatan keramik dapat dikatakan mulai berkembang dengan didirikan laboratorium keramik atau Head Ceramic Laboratorium pada tahun 1922 di Bandung. Fungsi utama laboratorium ini sebagai pusat peneliti bahan bangunan seperti bata, genteng, dan saluran air dan sebagainya. Oke guys, jadi ini adalah salah satu lukisan kaca, kan? Bisa dilihat dulu. Oke, bisa dilihat ya. Terus kita akan baca sejarahnya. Rakyat dari Balik Kaca. Lukisan kaca telah lama dikenal dalam khazanah seni Indonesia secara historis. Lukisan kaca berkembang mulai abad ke-16. Lukisan ini dianggap sebagai lukisan rakyat yang populer untuk hadiah Natal di Eropa. Lukisan kaca telah berkembang lebih dahulu daripada lukisan cat minyak atau kanvas. Meskipun agak lambat, lukisan kaca mencapai perkembangan pesat antara tahun 1910 sampai 1960-an. Lukisan kaca dikembangkan oleh para seniman di segala penjuru dunia dan kini telah membentuk gaya dan tradisi masing-masing. Lukisan kaca yang menjadi tradisi tersebut akhirnya menjadi penanda dan gaya sebuah kawasan. Gue gak bisa bacain semua, jadi kalian bisa lihat yang paragraf ke-1 dan keduanya nih ya. Dan ini lanjutannya, dibaca kalau kalian. Terus gue akan kasih contoh nih. Ini lukisannya ada rakyat, terus ini. Ya.
juga ada lukisan lagi. Tuh lihat ini tulisan kayak wayang-wayang, ini juga wayang tulisan. Jadi ini ada tulisan Arab. Oke, go. Wih, gue pernah nabrak pintu guys. Oke, lanjut lagi di dalam. Belum bisa jadi. Kita lanjut lagi di dalam. Hari ini banyak orden baru Medan Baru. Hingga awal tahun 1960-an, dominasi seni lukis dengan langgam realisme sosial merupakan arus utama para seni rupa Indonesia. Di saat yang sama, dibentuknya berbagai pendidikan formal di Yogyakarta, Bandung, memungkinkan pendekatan teori-teori estetika menjadi referensi pembelajaran seni yang sebelumnya tidak terlalu dominan dalam pendidikan standar. Akademi seni juga didorong tumbuhnya ragam gaya abstrak yang meneliti keberangkatan, penyederhanaan garis dan sintilasi bentuk dari alam berdasarkan analisis seniman. Pedoman seni untuk seni pada seni rupa abstrak dinilai bersifat subjektif dan menghalangi seni rupa yang berevolusioner pasca tragedi 1965. Dunia seni rupa Indonesia terus mengalami pergeseran, di mana seni dengan semangat kerakyatan surut dan tergantikan ragam seni rupa abstrak yang mengisi ruang-ruang seni rupa di tanah. Bisa dilihat contoh seni abstrak atau medan baru, dari lukis jadi ke abstrak. Oke guys, jadi kita udah selesai di museum apakah ini kak? Museum seni rupa atau seni lukis. Banyak juga ya, ada patung Ada kan? patung, ada Lukisan. lukisan. Nih, Terus lukisan abstrak, abstrak nih seperti yang di samping kita nih. ukiran, terus Di banyak dalam. lagi. Adalah salah satu contoh pemuda yang gemar membaca. Itu adalah budaya kita. Lupa kok budaya di sini. Dan jangan lupa ya, kalian harus tahu sejarah. Kalau nggak tahu sejarah, gimana masa depan kita juga ntar nggak tahu. Apaan sih gitu? Belum. Ayo. Oke guys, jadi Vlog kita udah sampai sini aja. Mohon maaf kalau ada salah kata. dan juga semoga kalian bisa dapat pelajaran yang dari vlog kami, entah dari belajar menaati peraturan, terus sejarah-sejarah. Walaupun cara penyampaiannya kurang, ya dimohon dimaafkan. Dan juga mohon maaf nih, karena penutupan nggak semua kelompok kita ikut ya kak. Iya. Jadi mohon maaf aja. Sampai sini aja ya vlog kita ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. I know is not